bass dibeliin lah ya, tapi bass Oh. betot saya minta nggak dibeliin gitu. Janganlah nanti serius jadi pemain band, jangan. Waduh. Oke. Ya tapi ujung-ujungnya Oke. kan sekolahnya kacau juga dan jadi pemain band juga gitu. Ya, udah hampir transaksi, udah wah ini nih hampir transaksi, tiba-tiba bapak saya nanya, ada yang lebih murah nggak? Oke. Ada nih, merek Osmond. Oke. Jadi Osmond. Nah, survivalnya saya sekarang emang main sih kebetulan. Oke. Saya mengiringin penyanyi yang Oke. lumayan jalan jobnya pas lagi pandemi gitu jadi.
Halo guys, balik lagi bersama gue Alvin Wiryanata. Kali ini ada tamu spesial yang gue undang. Biasa, gue kalau ngundang harus yang inspiratif. Welcome, Rudy Zulkarnain. Ya. Selamat bertemu. Kok sopan banget, Mas? Harusnya Gini, gimana? kayak Oh gini bagaimana, kayak gimana. kayak kayak apa ya? Ya, jadi maaf fisik nih Mas. Rambutnya aja udah jazz banget. Jadi Ini udah nggak adil nih sebetulnya ya. ini karena susah nyisir saya. Susah nyisir. Gini jadinya nih. Oke Mas Rudy, apa kabar? Saya kabarnya baik sekali. Survive. Apa kabar, Mas? Iya, baik. Amin. Iya, amin. Survive nih, survive. Ya, amin lah, bisa survive lah harusnya ya. Sekarang main ngajar apa aktivitasnya? Ya, saya ada ngajar juga, tapi ya terutama survivalnya saya sekarang emang main sih kebetulan. Oke. Saya mengiringin penyanyi yang Oke. lumayan jalan jobnya pas lagi pandemi gitu, jadi Iya, berarti beruntung banget beruntung sekali gitu ya. ya. Bukan hanya fisik ya, tapi keadaan memang udah menguntungkan buat kita. Iya, memang betul. Rambutnya udah jazz banget guys. Oke, ya barusan teman-teman lihat cuplikan kita main duet ya. Kelihatan bahwa Mas Rudy ini dari segi teknis ataupun sound ataupun phrasing main, improvisasi. Pertanyaan aku, why jazz? Jazz itu mungkin karena ini ya apa? Jadi dulu tuh waktu saya remaja ya udah lama sekali ya itu. Ya, mungkin lama sekali nggak ya, usah ya. disebutkan ya. Itu kebetulan jazz itu lagi merangkak naik gitu ya. Jadi Oke. saya tuh langganan majalah remaja dulu ya. Oke, Nggak usah disebutkan iya. namanya Iya. ya, kita sponsor ya. Oke. Di majalah remaja itu Oke. khusus pria, Ya. tapi boleh wanita juga baca. Iya, oke. Kayaknya gue juga baca tuh. Oh gitu ya. Oke. Itu majalahnya banyak memuat musik kan, ya, musik-musik Oke. tahun 80-an gitu ya. Nah, kebetulan tahun 80-an itu banyak apa grup-grup jazz baru gitu dari Indonesia gitu ya. Jadi ada terutama nomor satu tuh adalah grup dari kampung saya tuh di Bandung gitu. Oke. Nama grupnya Krakatau. Yoi, Dia masuk ke majalah High gitu. ya, Waduh, yoi. juara di Jepang gitu. Oke. Keyboardis terbaik lah apa gitu, basis terbaik segala Oke. macam. Udah gitu di TV muncul di TVRI gitu. Wah, gila juga ya main musik kayak gini gitu. Dulunya ya saya dulu kan bapak saya doyannya musik-musik pop gitu ya. Jadi taunya cuma kayak gitu-gitu. Oh, gitu. bokap pemain dulu ya? Pemain atau? Enggak juga, saya pingin oke. jadi pemain, tapi pengusaha sound system sebenarnya. Oke. Pingin jadi pemain, tapi nggak boleh sama orang tuanya. Oke. Jadi akhirnya jadi pengusaha, dan salah satunya dulu usaha sound system gitu. Jadi emang di rumah ada alat. Oke. Nah kebetulan memang di Bandung dulu ada, ya dulu lagi hot-hotnya lah Lagi band-band hot-hotnya, kayak ya, ya. Cassiopeia, apa ya. Ya, ya. Terus ya Level 40 itu. Nah kalau di Indonesia itu ada, pertama Krakatau dulu. Sebetulnya duluan Baskara sih, cuman di high-nya muncul Krakatau duluan gitu, baru Baskara, terus ada Karimata gitu. Karimata, iya. Dan kemudian saya jadi ngikutin tiap minggu itu ada acara jazz di TVRI. Oke, ya. Wah, tuh ya. banyak, ada Emerald, ada banyak lah Yoi. pokoknya gitu. Banyak Jadi, banget pada saat itu. Karimata, ada Indonesia 6. Ya dari situ saya jadi tertarik gitu, dan emang kebetulan ada yang suka latihan di rumah, ada band yang ceritanya jazz-jazzan gitu ya. Ya saya jadi ikutan mereka gitu jadinya. Ya mungkin dari situ sih gitu. Jadi mulai dengerinnya dari Cassiopeia apa yang kayak gitu-gitu ya, Level 40 itu lama-lama saya jadi dengerin Miles Davis gitu ya. Udah mulai ya, Mulai Udah gitu mulai ke kan. dalam ya. Udah Mulai ke dalam. kan dulu Miles Davis ada yang slap-slapannya juga kan, saya main bass kan. Masih tetap ya. Iya, jadi dulu Miles Davis yang tahun 80-an tuh banyak Ya. slap-slapannya gitu. Jadi pokoknya harus dari slap dulu mulainya. Harus dari slap dulu mulai. Harus dulu pokoknya semua. Dulu kan kaset nggak seperti sekarang juga sama sih kan, sekarang udah streaming jadi kita bisa Ya. coba dulu. Ya, Kalau iya. zaman dulu kita kan harus nyoba kan gitu di toko kaset Benar, gitu. Jadi iya. saya tuh pokoknya dengerin dulu yang ada slapnya baru saya beli gitu. Iya. Wah, ini slap nih, slap beli gitu. Nah, salah satunya ada Miles Davis itu gitu. Oke. Ya dari situ mulai perlahan-lahan gitu. Oh, Miles Davis gitu. Terus ada Chicorea Electric Band dulu Oke. tuh. Nah, ya pelan-pelan saya mulai dengerin karya-karya lama mereka gitu, dan mulai tertarik sama benda ini nih. Nah. Benda biola raksasa ini ya. Nah, ini. Nah, cuman dulu saya minta sama papa saya nggak dibeliin. Oke. Nggak dibeliin. Nggak dibeliin, soalnya mungkin dia melanjutkan titah orang tuanya yang melarang jadi pemain musik. Dia juga melarang saya jadi pemain musik, bapak saya dulu. Oke.
Akhirnya kalau electric bass dibeliin lah ya, tapi bass betot saya minta nggak dibeliin gitu. Janganlah nanti serius jadi pemain band, jangan. Waduh. Oke. Ya tapi ujung-ujungnya kan sekolahnya kacau juga dan jadi pemain band juga gitu. Dan akhirnya beli bass sendiri Ya, gitu. oke. Terus satu hal lagi nih yang saya mau tanya soal pemilihan instrumen. Lah kan enak pianis, enak gitaris nongol, bass di belakang. Nah, Orang nggak tahu. Ya, Ini gimana ya? Jadi enak pianis kan kalau main iya. nongol lah lihat suaranya. Kok bass? Ya. Jadi Untung aja kita duet nih. Cuma Iya. ada drummer. Mungkin nggak kedengeran juga. Iya, tinggal dikerasin nanti minta tolong sama saya Mas. Drumnya matiin gitu. Biarin di video aja Di tapi video aja. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa ceritanya? Kenapa harus bass gitu? ini sebenarnya Kenapa? ceritanya rada sedih ini ya. Jadi Ya, saya dulu oke. pengen jadi pemain gitar. Waduh. Oke. Jadi pertama Main kali saya gitar. terinspirasi main musik gitu, bikin belajar musik tuh gara-gara lihat teman sekelas saya main gitar, bawa gitar gitu ya. Ya. Gitar klasik gitu. Jadi dulu saya suka lihat di TV ada lagu apa gitu buat acara Piala Dunia di Spanyol. Oke, Gitu. Jadi oke. bisa tahu lah kira-kira umur saya berapa ya. Piala Dunia aja masih di Spanyol. Nah, itu ada lagu namanya Romance de Amor. Saya baru tahu Romance de juga Amor, gitu ya. iya. Nah, pokoknya tuh begitu lihat saya kayak untouchable musik yang kayak gitu. Waduh, Oke. bisa kayak gitu ya. Tahu-tahu saya ngeliat teman saya bawain di sekolah gitu. Wah, saya jadi pengen belajar gitar. Akhirnya belajar gitar. Berarti gitar dulu ya? Gitar dulu dan pengen jadi pemain gitar. Tapi akhirnya jadi pemain bass ya cerita klasik itu gitu. Jadi bapak saya memutuskan pengen bikin band keluarga. Band buat, keluarga, buat oke. ngiringin kawinan acara perkawinan emas apa ya dulu. Kayaknya bokapnya tarik ulur nih. Tadi Iya. nggak mau musik nih. Sekarang, Iya. sekarang ya kan? Tarik Iya. ulur nih kayaknya. Iya. Oke, terus. Oke. Nah, seperti biasa itu bass nggak ada yang mau mainin gitu. Akhirnya saya diperintahkan main bass gitu. Tapi dijanjiin, dibeliin gitu. Nah waktu Oke. itu saya sempat senang ada pemain rock namanya Michael Anthony dari band Michael Van Anthony, Halen. iya, Gitu. Ada iya. fotonya itu, jadi ada bass banyak gitu dia. Itu ada foto bass-bass gitu. Iya, iya. Ada tulisan namanya satu Fender. Oke. Wah, boleh deh asal dibeliin Fender gitu. Oke. Akhirnya ke toko musik, ada Fendernya. Oh, Fender ada. Iya, udah hampir transaksi, udah wah ini nih hampir transaksi. Tiba-tiba bapak saya nanya, ada yang lebih murah nggak? Oke. Ada nih, merek Osmond. Oke. Jadi Osmond. Oke. Sedih sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya Oke. jadi beneran juga. Beli juga kan? Beli juga Beli gitu. oke. Pas acaranya juga saya jadinya nggak main gitu. Dia Soalnya ternyata ada yang bisa main dari kampung gitu, dari kampung bapak saya kan dari Minang gitu ya. Oke. Ternyata ada yang bisa main bass Oh, gitu. ternyata Jadi ada yang bisa main. pas acara itu pas bertepatan dengan ada pra Piala Dunia dulu Oke. namanya gitu. Indonesia main. Jadi saya nonton bola gitu yang mainnya nggak tahu siapa gitu. Oke. Dulu Mas Rudi sekolah ya? Sempat sekolah musik atau Oh, enggak? enggak, saya sekolahnya kebetulan dulu arsitek sih. Arsitek. Oke. Jadi larinya ke musik nih. Iya. Terus kayak gitu lagi gaya mainnya. Keren ya guys. Kayak gitu. Insya Allah. Oke, yang aku mau tanya gimana metode latihannya tuh buat dibagi buat para pendengar. Gimana metode latihannya untuk improvisasi, untuk ngiring ya. Penting mana sih sebetulnya? Sebetulnya pentingnya itu adalah kita ngerti struktur musik sih kayaknya Struktur ya gitu. musik. Jadi kalau kita tahu strukturnya harusnya kita jadi tahu mau main apa kan ya. Tapi kan itu terlalu umum mas. Soalnya orang sekarang basis lagi heboh improvisasi nih. Ngiringin tonnya belum bener udah improvisasi. Iya ya. Ya kan? Tonnya mah nggak tahu kemana. Oh gitu. Nah pertanyaan aku adalah apakah sepenting itu ton ya? Oh, itu nomor satu. Jadi Kenapa? ngiringin ya mas ya? Jadi ngiringin juga harus bener ya? Harus gitu. Soalnya kan sebetulnya kalau misalnya tadi main sama piano misalnya Iya. duaan ya, berarti kan piano di sini frekuensinya kan ada Oke. yang lowong di bawah. Nah, Betul. itu kan tugas saya gitu. Iya betul. Kalau di situnya bolong juga berarti nggak bertugas kan jadinya. betul, betul. Berarti pertama kali Mas Rudi belajar itu benar-benar bagaimana mengiringi dengan benar ya? Iya, memang ya karena ya kan memang naturalnya bass itu kita Pengiring. mungkin 99% kerjanya ngiringin gitu ya. Oke. Jadi saking enaknya Mas Rudi ngiringin sampai terlibat pada ya album-album artis-artis tanah air lah. Ya, Ya, lumayan lah. Tulus, Iya, Yura, Afgan, segala macam. Ya. Sikat semuanya. Iya. Saking enak ngiringinnya. Waduh, amin amin. Jadi memang aku juga tadi begitu main ngerasanya yang ya karena aku pianis ya, pianis bawel aku sih sebetulnya. Waduh. Kenapa pianis iya, karena aku kalau misalnya kita diiringin gak enak rasanya gimana ya? Kayak tidur di kasur triplek. Oh gitu. Keras gitu. Aduh nggak enak gitu. Tidurnya nggak enak begitu diiringin sama pengiring yang enak. Oh aduh.
rasanya gue nggak boleh salah gitu. Waduh. Bener nggak? Kita kan rasanya kalau salah jadi kayak nggak ngenakin satu produk musik. Iya ya. Pengiring udah enak banget. Tadi ngegendong banget. Aku seneng banget begitu kita main medium. Aku juga ngerasa nikmatin banget. Iya. Dan itu emang harus ya Mas ya. Pertama ngiringin dengan enak ya. Iya. Jadi ya, ini saya pernah lihat podcastnya ada Om Ule. Iya. Wow, Om Ule tuh dulu filosofinya gini. Jadi kayak kita jagain anak kecil. Oh, betul. Walaupun ini bukan anak kecil ya, tapi ya anak kecil kalau jalan kan gini gitu. Kita nggak boleh pegangin gitu. Tapi jagain gitu. Itu filosofi Om Ule dulu. Diajarinnya gitu. Oh gitu. Mas lu sempat belajar sama siapa kalau saya boleh tahu? Kalau bass ya. Mungkin nggak bass doang kali, mungkin filosofi bermusik, mungkin nasihat-nasihat emas mungkin ya yang pokoknya gimana caranya tuh main jadi kayak gitu enak. Gimana tuh caranya? Banyak sih ya, banyak banget gitu. Jadi saya ketemu ini pasti kena marah, baru kena marah. Tuh, benar. Terutama kena marah sih emang. Kena marah. Yang saya paling inget, emang banyak sih. Saya pernah punya guru dulu, ada kebetulan bapak saya dulu pernah juga karena dia punya studio. Jadi pernah juga dia mau nge-produce orang ceritanya. Nah, itu pemain bass asal Amerika tapi tinggal di Indonesia, namanya Brian Betty. Nah, dia tuh ngajarin saya banyak gitu ya. Jadi itu satu gitu. Tapi yang saya ingat emang ada satu orang di Bandung, tokoh jazz Indonesia lah, tapi kebetulan tinggalnya di Bandung. Namanya Om Trisno. Pernah dengar Nah, juga. itu penting karena setiap main sama dia saya habis dimarahin gitu. Jadi ya pokoknya apapun gitu, salah aja. Jadi di panggung dimarahinnya gitu. Selalu begitu ya kan? Hampir tiap saat gitu. Sampai saya sampai lama-lama jadi nggak berani main sama dia gitu. Jadi kalau yang ngajak acaranya, yang main saksofonnya siapa? Om Trisno bukan? Oh bukan. Ah boleh deh. Tapi lama-lama setelah lama nggak ketemu, kita ketemu lagi. Ternyata saya udah lebih siap gitu. Udah lebih siap. Dan ternyata dia appreciate juga gitu saya mainnya gitu. Jadi udah nggak marah-marah lagi gitu. Saya jadi senang main sama dia karena dia mainnya bagus emang gitu. Nggak pikir nyerah tuh pada saat dimarahin. Udah gue pikir udah gue nggak bisa ya kali. Masalahnya bukan apa-apa, saya udah janji ngejobnya udah ini jobnya di sini main sama dia terus ya gimana Udah nasib. Udah nasib itu gitu ya. Lama-lama ya emang banyak pelajaran nih, antara ini ya telinga mesti cepat gitu. Soalnya kadang-kadang dia manggil lagu gitu ya, lagu ini gitu. Wah saya nggak tahu, ikutin aja. Wah ya, Nah, jerit. udah 2-3 kali masih belum bisa juga. Kamu Ya juga. gitu, disensor ya. Pokoknya kebun binatang aja. Di panggung tuh ya. Di panggung gitu. Ya, dan keras ngomongnya gitu, marah-marahnya keras gitu. Jadi kayaknya orang tahu itu saya lagi dimarahin penontonnya. Jadi juga. pesan buat pendengar nih gimana nih soal yang segi satu itu tuh, mungkin dimarahin, ada pengalaman mungkin gak enak di panggung, gimana pesannya buat teman-teman Pesannya sih dengar? ya, pertama ya yang dia ajarkan adalah telinga sih emang harus dilatih gitu supaya cepat gitu. Karena pada zaman itu mungkin nggak ada aerial kan, belum ada aerial kan? Belum ada apa? Aerial Pro. Belum ada. Belum ada kan? Belum. Tapi sudah mulai ada internet tapi belum terlalu juga sih. Iya. Tapi ya Bawa buku kemana-mana. Iya, bawa buku yang tebal itu gitu. Dan yang dibaca kata orang-orang cuma 5 halaman, tapi bukunya tebal gitu. Yang dibuka cuma 5 halaman. Itu lagu-lagunya. Terus terkadang senior tuh kalau main tuh asal main aja, ya kan? Iya. Dia main aja, ya udah lu suruh denger gitu kan? Iya. Udah gila kan? Lagu nggak disebut apa? Nah itu dia gitu. Jadi disiksa gitu. Ini kebetulan saya juga sempat dengar waktu itu ada wawancaranya Mas Indro. Sama dia juga sama Om Mariono ya kalau ya. Mariono, ya. Wah, abis dia katanya sama aja gitu, yang dimarahin di panggung, di Tapi ya kita ngelatih telinga jadinya ya, soalnya mau nggak mau supaya besok nggak terlalu dimarahin, saya harus ada yang harus agak lebih cepat telinganya gitu. Jadi ngelatih kecepatan mendengar itu sih yang. Tapi gini Mas, zaman nih, makin kemari, ini mental nggak ada yang kayak kita. Oh gitu ya? Nggak ada kayak kita. Mentalnya udah nggak seperti itu, udah berubah. Jadi mentalnya udah nggak mungkin tuh dimarahin punya tuh. Nggak bisa, dimarahin besok cut udah. Iya, memang sih emang. Ya kan? Zaman dulu tuh generasi keras ya. Keras. Itu juga saya ngeliat ada di podcastnya ada si Om Arif ya. Iya, Arif Setiadi kan. Dia cerita bahwa senior dia tuh namanya Amarah Band. Jadi marah semua pemain, yang ini marah, yang itu marah gitu. Tapi yang mainnya bagus, cuman penuh amarah gitu. Jadi kayaknya mereka tuh kalau kita agak lari dikit kena marah gitu. Salah pencet not kena marah gitu. Pokoknya kena marah terus gitu. Tapi kan jadinya gara-gara dimarah-marahin terus kan lama-lama jadi
besok gimana caranya supaya nggak kena marah gitu. Jadi Ya, akhirnya kalau kita mungkin iya, tapi kalau memang iya, aku kan sebagai pengajar ya, aku ngelihat gila, gaya belajarnya udah turun drastis banget ya. iya ya. Satu, yang kedua mutu untuk anak-anak sekarang belajar, terutama belajar jazz, waduh turunnya drastis sekali ya. Mereka udah nggak mau dengar-dengar yang musik-musik tradisional, mereka nggak mau denger root, mereka berpikir bahwa udah gue pakai elektrik semua kan, iya kan, Iya musik sih. pakai elektrik semua. Kan ada memenya tuh, Apa musik itu? sekarang yang akustik udah geser nih, Oh gitu. udah geser, udah pakai elektrik semua elektrik. Udah geser itu udah meme yang udah mendunia bahwa udah lama-lama bergeser nih. Iya ya. Nah, makanya gimana nih kita? Ya gimana ya, soalnya main musik tuh kan gimana pun juga harus panggilan ini ya. Jadi kalau emang ya mungkin dibilangin kan emang kita juga pasti kenapa nggak mau main akustik bass gitu misalnya. Emang ini juga kenapa saya main hampir mirip sama seperti kenapa saya main bass gitu, kenapa saya main akustik bass. Emang saya pingin dari dulu gitu, cuman kan gak dikasih sama bapak saya karena bapak saya takut saya jadi seperti sekarang ini jadi anak band gitu ya. Nah, tahun 2000 saya kan Unpar ya. Unpar tuh ada paduan suara mahasiswa. Itu terkenal tuh soalnya pelatihnya jago banget namanya Mas Afif. Nah, mereka itu kalau main gitu choir itu biasanya pengiringnya dari geng Jogja gitu, anak isi ya. Isi. Ya jadi, nah untuk satu acara, ceritanya acaranya ini pengumpulan dana buat mereka ikutan turnamen di Eropa gitu ya, pengumpulan dana. Musiknya light musik gitulah ya, jazzy gitulah gitu ya. Sekali itu si Mas Afif itu pingin pemainnya asli Unpar semuanya, nggak boleh ada pemain asing. Oke. Nah, cari pemain drum. Pemain drumnya kebetulan adik saya main drum juga kan. Itu angkatan berapa dulu ya? 95 dia kalau nggak salah. Nah, saya main bass gitu. Main pianonya juga dari Unpar sama gitu. Itu dia pinginnya bass betot gitu. Jadi saya pokoknya saya diundang, mau nggak main gitu. Tapi bassnya bass betot. Waduh, bass betotnya nggak punya nih mas. Ya ntar dicariin. Akhirnya kita keliling Bandung itu nyari betot. pinjaman bass betot. Oke. Akhirnya nemu di Korsik. Oke. Di Korsik, yaitu tentara ya. Nemu itu bass, nggak pernah ada yang mainin katanya gitu. Paling sekali-sekali ada orang orkes yang minjem gitu. Ya jadi itu dipinjem, disewa sama Unpar gitu kan. Ya jadi saya latihan di sana itu bass. Pertama kali saya nyentuh bass betot beneran, senarnya tinggi sekali. Ya kan, karena saya senarnya rendah gitu ya. Rendah. Supaya tenaganya aman gitu ya. Tapi ini senarnya tinggi banget, jadi kayaknya bukan keras ya jadi ya. Iya. Keras ya. Nggak disetel gitu. Saya cuma punya kesempatan 3 hari gitu. Oke. Hari kedua saya udah ini gitu apa, Mas, aduh saya kayaknya nyerah ini mas, soalnya udah keras lagunya harus ngapalin gitu kan. Akhirnya si Mas Afif bilang ya saya sih bebas aja kalau kamu itu apa, kalau kamu emang ngerasa pengen mundur gitu ya, tapi nggak mampu gitu. ya tapi kalau misalnya kamu terus gitu, kamu harus tahu pemain bass betot ini jarang. Oh iya betul. Kamu bakal laku kalau misalnya itu. Akhirnya ya udah saya main konsernya gitu, dan konsernya direkam gitu. Begitu saya dengar juga bunyi cuman dep nggak bunyi bahasa itu. Ada not dikit lah gitu. Keras banget bahasanya itu. Oke. Kalau tahu sih saya sekarang cari ada yang bisa motongin kan, cuman kan itu bass orang Iya, jadi saya nggak berani harus dipotong motongin. kan ya memang Iya. Ya kayak gitu sih. Tinggi Jadi banget ya jadi tinggi banget. Senarnya juga senar dari tahun 60 kayaknya nggak diapa-apain itu. Keras banget, pokoknya kerasnya minta ampun aja gitu. Ya pertama kali main bass betot lagi kan. Pertama kali tuh ya? Iya. 3 hari kemudian saya konser. Ya itu makanya begitu denger rekamannya, duk dep dum, adalah not dikit deng dum dup, sisanya dup nggak kepencet terus. Oke, terus kalau latihan improvisasi itu untuk bass itu gimana? Ada tipsnya nggak buat teman-teman yang dengar? Nah, atau mesti latihan piano dulu nih biar notnya, atau memang di bass aja cukup gitu? Sebetulnya sih emang yang afdol istilahnya kita emang harus belajar instrumen yang komplit gitu ya, harmoninya komplit gitu ya. Jadi kalau kita hanya main bass aja kan sendirian dung dang gitu kan, kita nggak tahu, ngebayanginnya susah ya. Iya, ngebayanginnya susah gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngerti lah gitu ya, mungkin saya juga nggak terlalu bisa main piano lancar ya, cuman nyari chord gitu bisa lah gitu ya. Jadi ngerti lah harmoni gitu-gitu ya. Ya itu idealnya gitu. Tapi kalau misalnya pun enggak ya kita cari teman sebaiknya emang yang sama-sama belajar gitu, supaya jangan
jangan sendirian banget di kamar gitu, nggak, ya kita jadi nggak jelas mau ngapain kan. Dan kalau improvisasi sih ya jujur aja saya juga nggak inget apa jalur gimana belajar improvnya gitu ya, karena pada Mungkin dasar leaks, ya mungkin ngafalin leaks mungkin Iya. ya, karena saya kan bisa dibilang zaman dulu kan Iya. belum kayak sekarang gitu, jadi nggak ada guru bass betot, Iya. ada dulu klasik gitu, jadi diajarinnya klasik gitu ya. Saya agak malas, maaf juga gitu, bukan nggak suka gitu, tapi bukan pengen main musik kayak gitu ya. Oke. Jadi ya gitu, jadi ada leaks mungkin ya gitu. Scale juga ya. Scale juga belajar gitu, jadi ya trik-trik gitu, misalnya ketemu chord ini pakai scale pakai melodic minor tapi geser setengah gitu, ada yang kayak gitu-gitu Oh, kan. iya. Jadi Iya, kalau lagi betul. ketemu G7 misalnya main melodic minor as gitu, kayak gitulah oke. kira-kira ya. Itu trik-trik gitu ya. Ah. Sama pernah dikasih tahu ya belajar bikin lagu aja gitu ya. Belajar bikin lagu. Iya, jadi Tulis lagu, tulis atau enggak? Iya. Biasa tuh? Tulis. kalau mau ditulis boleh gitu. Saya pernah belajar sama Mas Indra. Wah, oke. Indra. Itu disuruh bikin lagu saya gitu. Jadi Oke. maksudnya buat solo itu kita bikinnya bahannya dari kita bikin lagu gitu. Oke. Ya, mungkin maksud dia tuh saya datang chordnya apa, saya main gitu, tapi saya belum ngelatih, jadi nggak bisa. Tapi saya ada not baloknya. Oke, udah siap not baloknya Udah, nih. tuh si Mas Indra juga begitu ngeliat. Ya bagus, udah kita topik berikutnya. Kayaknya dia malas disuruh baca juga. Ya, Buat lagu ya jadi ya, buat Iya, lagu. jadi gitu buat lagu. Apa lagi ya? Scale, leaks gitu ya. Ya transcribing juga mungkin perlu gitu ya. Transcribing itu langsung dari kuping, maksudnya kuping atau baca, lihat, kan sekarang kan banyak nih, banyak Ya, banyak. di Google bisa cari Iya, ya kita kan. tinggal cari ya. Ya kalau zaman dulu kan, Analisa tuh. nah ini emang ada nggak apa selalu cerita zaman dulu emang ya, tapi emang Iya. itu antiknya sih zaman dulu gitu ya. Jadi seperti saya pertama kali denger marking dulu pemain bass kan gitu. Oke, ya. Itu bass diapain kok bunyinya kayak gitu ya. Oke. Tapi kita jadinya kan dengerin gitu. Ini diapain, sebenarnya dengerin lagi. Ah. Sampai akhirnya, ini kebetulan waktu itu saya kan ada studio kan ya, yang punya bapak saya. Ada Budi Haryono latihan. Oke. Budi Haryono kan pemain Krakatau, tapi dia sama bandnya dia dulu. Siapa, Rawe Rontek gitu ya, sama Rawe Rontek kalau nggak salah mainnya. Dia ternyata bisa main bass gitu. Jadi pokoknya ada satu licknya marking yang saya ini, wah misterius nih orang menggila kok bisa gitu. Taunya si Mas Budi bisa juga main bass dan dia mainin lick itu. Oh begitu caranya gitu. Jadi baru tahu Jadi, saya. klik langsung ya. Iya gitu. Jadi emang zaman dulu itu emang kan source jarang gitu, video pelajaran, gak ada YouTube kan zaman dulu, si video pelajaran Jadi jarang. kitanya yang jadi indranya aktif banget Iya kan. gitu. Jadi kita ngehayal kadang-kadang emang ini. Iya, betul. Kira-kira gini lah kayaknya ya gitu. Iya. Soalnya kita kan nggak tahu. Kalau sekarang kan kita pengen tahu gimana cara, kalau anak-anak bass kan pada pengen kayak Victor Wooten gitu. Iya, ya kan? Ya kan video tutorialnya ya bisa pilih mau versi siapa gitu, mau versi pemain aslinya, mau versi orang ini yang ngulikin ada gitu. Zaman dulu kan nggak ada gitu ya. Ada video pelajaran mesti beli ke luar negeri gitu. Oke. Dan susah gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya emang Oke. pakai telinga ya zaman dulu gitu ya. Jadi Terus kalau latihan leaks gitu apakah kalau sekarang kan ada Aerial Pro tuh, ada program. Jadi Iya. leaks itu jadi bisa langsung eksekusi. Misalnya lo nyalain program itu Iya. jalan terus bisa eksekusi leaks. Begitu nggak latihannya atau ya sekarang? nggak ada dulu ya, harus cari teman main band gitu. Soalnya zaman Berarti dulu gila tuh, berarti tadi prosesnya berarti gila juga. ya yang pasti emang percepatan orang-orang zaman dulu emang nggak secepat anak-anak sekarang ya, karena Betul. Tapi tertanam Mas. ya Maksudnya bunyi itu nggak samar. Kalau anak Iya. sekarang bunyi samar. Kalau bunyi itu nggak samar. Kita mau main gimana juga bunyi nggak samar. Ya kan? samar apa sama maksudnya? Samar. Oh, Samar samar tuh ya. dalam artian tuh nggak jelas. Mau ngomong apa tuh nggak jelas. Begitu kita sekarang kayak Mas gitu udah sejarah belajarnya udah kayak begitu, kuping udah kayak kebentuk gitu ya. Iya, jadi emang apalagi yang zaman dulu seperti Om Trisno, Om Bubi Iya. dan kawan-kawan gitu-gitu Waduh. kan tuh geng telinga semua ya. Iya. Jadi yang namanya disuruh baca not, mereka tambah kesini kan anak-anak tambah jago. Pokoknya tambah tua tambah Teknisnya secara iya. jago tuh, tambah kemari. Tambah Betul. dua tuh tambah kacau bacanya rata-rata gitu. Jadi karena emang zaman dulu kan bukan gitu sistemnya di Indonesia Iya, ya. betul. Kalau di Amerika mungkin harus Teknisnya bisa udah ini ya. teknisnya gitu. Dari tahun dulu-dulu juga baca notnya pada jago-jago. Di sini kan enggak gitu kayaknya. Senior-senior kita baca notnya ya Begitu deh. wassalam semua emang rata-rata setahu saya ya. Cuman ya gitu gitu. Aku ada pertanyaan, gimana ngadepin jamming gitu? Buat teman-teman yang mungkin masih takut jamming gitu ya. Mungkin kan ada orang yang
aduh gua ngejam, gua takut banget nih, gila nih orang jago-jago semua. Ya, tekniknya adalah yang nomor satu emang harus mungkin berani dulu sih ya. Berani dulu. Soalnya Berani diomelin. ya gitu berani maksudnya. dihina, berani diomelin mau nggak mau Nah, soalnya. itu susah tuh karakter gitu. Ya, Soalnya mau nggak mau ya kalau ketemu yang jago, Ya. ada yang baru belajar pasti ada apa mata tatapan sinis dulu gitu kan. Waduh gitu. iya. Itu masih mending kalau cuma ditatap sinis, kalau dimarahin kan. Iya benar. Malu benar. kan. Iya, tapi ya itu tuh jadi buat teman-teman jangan takut ya. Ya mau nggak mau harus Mental berani baja ya. dulu gitu. Soalnya kalau nggak akan terjun gitu. Soalnya sebaiknya emang juga jangan cari yang sesama belajar, kalau bisa cari yang jago Betul. gitu supaya dibantai gitu. Kalau Iya, sama-sama betul. belajar nanti nggak maju-maju rata-rata Benar, gitu. Soalnya benar. jadi banyak toleransi kan, sama-sama Iya. belajar kok nggak apa-apa kan. Iya. Jadi kita berteman juga mesti milih-milih ya. Artinya Ya kalau bisa sih cari yang memang mereka udah main, mereka mungkin udah pengajar biar kita ikut naik ya. iya, memang sebaiknya cari yang lebih jago sih emang gitu kah. Kalau dia mau main sama kita gitu. Nah, untungnya Bas Betot ini satu itu gitu. Oke. Ini alatnya dibutuhkan, pemainnya kurang gitu. Yes, Jadi betul. orang-orang dulu toleran sama saya dulu gitu. Oke. Karena nggak ada lagi. Iya. Jadi lu mau galak-galak gue tinggal nih. Iya, kalau misalnya enggak ya udah gimana, saya nggak itu. Ya sama si Mas Afif aja dulu. Eh, Begitu saya sempat mau nyerah dia kayak yang pasrah gitu padahal Oke. begitu saya denger rekamannya hancur banget mainnya. Oke. Tapi dia ya mungkin dia terpaksa juga gitu, udah terlanjur gitu. Mau cari lagi kemana, mau cari pemain Bas Betot dalam 2 hari gitu. Tinggal 2 hari lagi konsernya. Oke. Oke, aku ada pertanyaan yang sifatnya teknis sedikit nih. Iya. Wah, Apa? ngeri nih. Misalnya kalau ada 251 katakanlah Iya. gitu ya. Jadi apa yang Mas Rudi pikirin? Hmm. Misalnya ada 251 nih. Jadi biar teman-teman tuh jadi kebayang, oh begini pola pikir Mas Rudi nih kayak gini nih gitu. Gitu. Nah, emang saya jadinya itu macam-macam sih, tapi intinya adalah kita kayak bikin melodi gitu ya. Bikin melodi, oke. Nah, melodinya bisa macam-macam, bisa kita seperti yang Mas Indra perintahkan dulu sama saya buat saya bikin tugas gitu. Oke. Saya bikin sendiri Bikin lagu, atau kita pelajari dari rekaman gitu, ada 251-nya siapa gitu oke. kan. Berarti Nah, leaks ya? Kalau ya bahasa sekarang semacam berarti leaks ya, gitu. semacam Nah, leaks gitu. Oke. cuman emang yang saya saya pelajari gitu, yang akhirnya saya yakini emang kita belajar leaksnya itu seolah-olah kita belajar lagu gitu. Seolah-olah kita belajar lagu. Melodi gitu, belajar melodi gitu. Jadi kita bukan kayak belajar Oke. leaks 251 tuh misalnya do 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 misalnya Iya, kayak gitu ya. Iya. Ya itu kita harus bisa nyanyiinnya Ya, gitu. oke. Jadi bukan leaks, itu kita bentuknya gitu Oke, ya. Jadi oke. kita kayak belajar melodi-melodi gitu. Oke, belajar ya pokoknya kita anggapnya lagu lah gitu lah ya. Terus dalam bentuk leaks 251 gitu ya. Iya gitu. Jadi Oke. kalau kepake, jadi kalau misalnya kita belajar aja gitu. Tapi kepake enggaknya mana gimana Iya, gimana betul. ntar gitu. Tapi gimana kalau misalnya ada orang yang mau latihan 12 key? Hmm. Udah otaknya udah bukan lagu, Mas. Iya emang. sih. Badi babi, Transpose ya. body. Udah jadinya interval-interval nih. Iya emang kan? iya sih. Udah hitung-hitungan kan jadinya udah bukan lagu, udah nggak bisa dinikmati, Mas. Iya. Ya kan? Maksudnya proses transposin Iya. itu susah ya. Emang iya emang. Ya kan? Ya kalau misalnya di piano jelas susah ya. Ah. Bass betot lumayan susah. Kalau Agak udah geser dikit bisa. Ya geser-geser bisa. Di gitar, bass itu Ah. mungkin lebih gampang ya Ah, karena iya. bass elektrik ya, bukan bass Gitu. ini ya. Karena do 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 do, Iya. pindah ke sini, do 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 do, Oke. pindah ke sini, bentuknya Oke. gitu terus gitu. Jadi dia Oke. tinggal loncat-loncat, hafalin loncatnya aja kan. Kalau di sini apalagi di saksofon, piano itu kan nggak mungkin ya. Kayak kita harus belajari semua bentuknya gitu. Oke. Nah, cuma emang tetap aja sih, emang saya prinsipnya adalah kita kayak menghafal lagu gitu. Jadi Kayak menghafal lagu, Leaks itu kayak ngapalin lagu gitu. Ngafalin lagu. Leaks itu oke. Jadi pola pikir kita lagu, pola pikir kita Apa, lagu, buat lagu atau gitu ya. melodi gitu ya. Melodi, Bahkan iya, oke. do re mi fa sol la si do itu juga lagu gitu. Iya, betul. Lagu Iya. lagu do re mi gitu. Betul. Nah, do si la sol fa mi re do itu berarti lagu do si la Betul. sol gitu, bisa aja Betul. gitu. Atau re mi fa sol la si do re gitu. Itu berarti Dorian kan ya. Nah iya. Ya itu lagu juga gitu. Lalu approach bluesnya gimana nih? Misalnya kita mau dikondisikan lagu standar itu ada progresi 16251 atau 251, 451 whatever it is. Mungkin satu family gitu ya, satu family gitu. Misalnya tangan ada di C. Kita lihat chordnya tuh begitu. Approach bluesnya tuh gimana maksudnya? Untuk versi Mas Rudi itu gimana approach bluesnya? Kan bebas aja ya. Orang improve kan apa aja Iya. boleh pola pikir. Ya, saya juga kurang ngerti maksudnya approach blues gimana ya. Cuman emang kalau blues ya Masukin blues ke dalam situ. Jadi nah, apakah blues di satu
hajar semua tuh tanpa memperhatikan harmoninya atau gimana? Kalau kayak gitu sih, ini mungkin bukan blues jadinya malah pentatonik sih. Gitu. Oh, malah Kalau pentatonik sih oke. mungkin bisa gitu, jadi dipaksain misalnya lagu yang tadi Ya, misalnya yang Candy itu ya, Ah. ya bisa aja di pentatonic mayor bass terus Ya, gitu, ya, atau ya, pentatonic mayor ya pentatonic mayor bass aja terus Oke, itu bisa kan oke. gitu. Ya kadang-kadang dari pentatonik itu ya ada de. Nah, itu kan kalau diambil minornya jadi de. Jadi Iya. dari situlah diambil ditarik-tariknya dikit gitu Iya, Pak. oke. Jadi passing-passing notnya ditambahin Oke. gitu. Ya diselip-selipin lah gitu ya. Kalau jadi Baru emang ntar dikombinasikan sama licks yang lain gitu ya. iya gitu ya. Nuansanya jadi beda gitu ya. Cuman emang harusnya sih proses itu emang pas latihan ya gitu ya. Pas Iya. lagi main sih Mati. pasrah aja gitu, kacau lah gitu ya. Tapi emang Iya. ya kalau saya sih pikirnya emang Meramu. bikin lagu sih gitu. Jadi lick blues itu ya sebenarnya semacam unsur lagu juga gitu. Jadi naruhnya di mana ya Oke. ya bisa buat ini supaya tension gitu kan. Jadi dimasukin di mana ya, misalnya di chordnya mayor 7 tapi kita nekat mainin blues ya mungkin aja bisa kan gitu ya, kalau bisa jadi tension gitu ya. Selama attitude kitanya mungkin nggak ngerasa itu adalah salah, jadi Iya. sah ya. Sah sebetulnya. aja gitu ya. Makanya kan Miles Davis bilang gitu kan, yang penting bukan note, attitude lo nya cara Iya. mainnya. Soalnya kalau kita main notnya bener tapi kelihatan Attitude yang itu nggak asik. kelihatan ketakutannya rasanya kayak salah gitu. Iya, Tapi betul. kalau kita mainnya asal tapi Betul. yakin gitu, Yakin, kayaknya ya, nggak kita- apa-apa gitu. Kayaknya nggak masalah Nah, ya. Jadi approach bluesnya kita kombinasiin sama mungkin licks gitu ya. Terus ya. Mungkin ada satu sih emang. Oh. Jadi saya juga kebetulan kan emang kalau zaman dulu kan emang random gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan kita kalau belajar jazz kayaknya ya belajar jazz gitu, orang udah spesifik gitu. Spesifik ya. Kalau zaman dulu tuh kan orangnya juga karena sumber-sumber pengetahuannya Terbatas. jadi emang kita belajarnya juga ajrut-ajrutan lah gitu ya Iya. gitu. Jadi saya juga dengerin rock, dengerin Oh, iya. dengerin blues gitu, dengerin Jimi Hendrix gitu. Oke. Nah, dia tuh kan blues banget gitu ya. Iya, Jimi Hendrix kan pemain blues gitu. Yes, Nah, soalnya blues tuh kan bisa tangan nada tapi bisa juga attitude gitu. Attitude. Gimana ya? Jadi cara main blues tuh gimana gitu. Menangisnya lah gitu Iya ya. gitu. Jadi Teriaknya lah kayak gitulah. Ya. narik itunya gimana gitu orang-orang blues itu gitu. Nah, jadi ya kebetulan notnya emang yang pentatonik itu gitu, yang de kadang-kadang de atau de kadang-kadang ada Oke. itunya kan. Tapi ya sebetulnya yang dianggap blues, setahu saya juga ya, kalau yang senior bilang itu pengertian blues itu bukan tangan nadanya gitu, tapi attitude itunya Attitude-nya, gitu. ya. Jadi untuk dapat itu emang dengerin Dengerin terus, pemain-pemain dengerin terus. dengerin pemain jazz ya juga, tapi dengerin pemain blues gitu, dengerin pemain rock yang ya kayak Jimi Hendrix kah apa gitu, atau siapa gitu ya, B.B. King apa gitu. Kalau lagu teknisnya Mas Rudi sendiri, teknisnya sendiri untuk tekniknya ya, bukan ngomongin musiknya. Tekniknya itu Mas Rudi belajarnya gimana? Lagi dari klasik kah? Atau- enggak jadinya ya. Jadi Tapi kayak gitu mainnya. Wah, ya nggak adil nih Tuhan ciptainnya nih. waduh, Tuhan ciptain nggak adil. adil aja. Iya dong, lo buktinya loh itu. Wah, ya speechless lah gue. Jadi pertama sih ini Ah. kan ada video-video gitu. Jadi kira-kira kayak gitu ya udah saya coba gitu ya. Oh Tapi- gitu. Tapi juga Jadi by video gitu ya? iya gitu. Jadi Oh. kebetulan dulu ya walaupun jarang-jarang tapi ada aja gitu video-video Oke. yang nyasar di rumah gitu. Jadi bapak saya dulu punya banyak kenalan pemain jazz gitu. Dulu ada Om Edi Karamoy dulu, Oh, pemain Edi gitar Karamoy, jazz iya. ya. Dia pulang dari Belanda, dia bawa video banyak gitu. Oke. Bapak saya namanya Renaldi. Ren, Oh. nih nonton gitu. Nonton. Bapak Oke. saya nggak nonton, sibuk Oke. berbisnis gitu. Oke. Saya yang nonton. Itu video pinjaman lama-lama jadi hak milik gitu. Pinjaman haknya betul, Iya, setuju. gitu. Jadi nggak ditagi-tagi, dan saya juga nggak ngerasa, lama-lama udah ngerasa itu punya saya Oke, gitu. Terus oke. nggak diambil-ambil sama Oke. Om Edinya. Oke. Sampai akhirnya Om Edinya meninggal gitu ya. Oke. Udah ya lama di saya gitu. Nah di situ kan videonya ada siapa lah gitu ya. Jadi saya inget dulu ada Oscar Peterson sama Iya. Niels Henning. Niels Henning, Iya, Oscar gitu. Peterson, iya. Atau ada Mel Torme Itu gitu. Niels Henning tuh, ngomong-ngomong soal Niels Henning tuh dia tone tipis ya sebetulnya ya. Tipis gitu, agak mid sebenarnya Ya, gitu. tapi waduh. ampun. Waduh itu
Ya saya sih kalau yang itu emang tidak, udahlah nggak akan ngejar ke sana gitu soalnya Teknisnya juga Iya. perfect ya, sempurna Wah, ya. gila gitu. Ya Oscar Peterson versi bass. bass gitu. Jadi kecepatannya sama gitu. Jadi kan pemain bass Ah. dari Oscar Peterson tuh yang terkenal dua kan. Yes, Ray Brown sama yang Neil kasar, Channing. agak kasar, Ya. Ray Brown kasar ya. Kalau approach groovingnya emang saya lebih suka Ray Brown gitu ya. Nah itu Yes, saya betul. ngerasa dia lebih blues Dung, gitu. ya. Itu blues itu. Iya, lebih. Ya beda ya. Oh. Atau mungkin ya bukannya moras ya, tapi memang kulit hitam beda ya. Ya mungkin bluesnya orang hitam tuh beda gitu. Jadi Iya, emang kayak mereka tuh kayak lebih Iya, tenaga greget, gitu ya. iya. Gitu. Jadi yang orang hitam tuh kayaknya lebih mementingkan Feel. feel gitu Betul. daripada pemilihan not gitu. Jadi Iya, betul. kita kalau mau belajar pemilihan not mungkin dengerin orang yang putih. Betul. Tapi kalau pingin belajar Groovy, gimana cara yang enak. ngakalin not itu dengerin orang hitam gitu. Betul. Susah banget tuh ya. Iya. Soalnya orang hitam tuh kayaknya mencet apa aja kedengarannya nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau orang bule notnya bagus-bagus gitu. Iya. Tinggal di balance aja gitu. Ada yang intelek banget ya orang Iya, ya kayak Cikorea gitu kan. Oh, notnya sementara itu juga di video itu ada Herbie Hancock duet sama Cikorea. Oh iya, Ya itu gila. beda Ya. approach gitu. Cikorea juga asik, groove banget gitu. Wah, Tapi gila. tertib gitu notnya. Sementara Betul. Herbie Hancock tuh udah kayak main kendang aja gitu. Iya, betul. Kadang-kadang salah pencet Betul. nggak apa-apa gitu dia. Iya. Nggak peduli aja gitu. Betul Tapi banget. nggak apa-apa gitu. Betul. Karena memang udah color ya. Iya, Karakter ha. juga color juga. Dia Iya. Cikorea juga orangnya educated banget Oh kan. iya, tertib Rapi. banget ya. Ha. Makanya kita kalau belajar transkrip menurut aku kalau mau ngelihat era-eranya Cikorea sama Kawhi Tyner, aku lebih suka Cikorea sih. Belajar ini sebetulnya lebih gampang. Iya. Scale lebih jelas. Iya, tertata gitu. Rapi, betul. Rapi dan tertata. Sementara saya juga pernah kan dulu coba baca transkripsiannya Herbie Hancock gitu kan. Dari awal aja udah nggak pada masuk notnya gitu. Chordnya ini, notnya ini. Saya kan nyobain di piano kayak walaupun nggak lancar tapi kok nggak enak gini notnya. Nggak enak bener gitu. Kalau nyobain Cikorea gitu kan, oh enak gitu ya. Walaupun- enak ya kan? Tapi ya Hancock bawaannya begitu. Iya. Jadi dia masuk kan ya. Iya, kalau dia Soulnya. main nggak apa-apa gitu. Tapi Iya. pas saya cobain gitu hasil transkripsi, nggak enak banget. Yoi. Ya makanya saya punya pengalaman kalau ngulik Hancock itu udah nggak jangan ngulik secara teknis, lebih Iya. ke arah imajinasi lebih banyak Iya, kan ya. imajinasi, attitude gitu ya. Betul. Soalnya Jadi kadang-kadang ketidaksengajaannya dia tuh malah, wah, betul. gitu ya. Mungkin dia juga nggak sengaja kali ya, asal pencet. Iya. Wah, bagus. Oh, langsung. Iya, dan dia kan kotor, ketahuan banget mainnya Iya, kayak kotor jorok begitu. banget tapi ya enak gitu. Nggak apa-apa gitu. Terakhir nih, Iya. saran buat temen-temen yang belajar gimana nih sekarang nih? Buat temen-temen yang mungkin kuliah, musik, gimana nih Mas Rudi saran buat mereka? Apa nih sarannya nih? Ya pertama sih emang kalau kita pengen belajar musik ya kita harus ya mungkin full ya apa gimana. Full, maksudnya Apa, full sepenuh- tuh bagaimana Ya maksudnya? kuliah musik tuh mungkin beda sama kuliah yang lain ya gitu. Jadi Oke. kita tuh nggak akan paling kelihatan lah kalau kita kuliah musik itu sama dibanding kuliah lain gitu bedanya Iya, gitu. oke. Soalnya kuliah musik tuh kalau misalnya kita cinta, suka gitu, kita bisa rajin sendiri gitu. Betul. Oke. Gak usah dipaksa gitu latihan. Passionate Ya, ya. passionate gitu Pak ya. Jadi Wih, semua juga gitu dong Mas. Kalau cinta ya semuanya emang juga iya sih, rajin. emang iya sih. sama Tapi juga. musik lucu juga Mas. Musik misteri dalam artian tuh kalau menurut aku tuh dalam artian musik itu nggak bisa bohong. Mau kuliah kek kalau lu mainnya nggak enak mau gak enak aja. Iya ya. Iya kan? Iya sih emang Kan ya. banyak juga nih. Aku nggak mau nyinggung siapapun ya. Cuman banyak juga yang kuliah dari luar juga datang kemari juga begitu bunyinya. Iya, soalnya emang ada Ya kan? ya mungkin di balance antara kuliah sama streetnya gitulah gitu ya. Betul, Jadi gaul sama Bergaul betul. Intinya bergaul sih sebetulnya ya. iya gaul sama yang lebih rock and roll gitu kehidupannya gitu ya. Jadi kadang-kadang main jazz itu kan gaulnya sama yang lama-lama jadi kayak apa istilahnya nerd Kutu gitu buku, ya. ya, Kutu buku ya, 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 nerd ya. gitu gitu. Nah. Jadi kesannya kayak sementara saya ngerasa musik tuh emang perubahannya selalu gitu dari Oke. penjahat-penjahat main musik itu sampai lama-lama musik itu naik dibikin sistem edukasinya Betul. lama-lama jadi anak baik-baik yang main Iya, gitu. betul. Termasuk di klasik juga gitu kalau Iya. lihat fotonya Beethoven kan kayak ini kayak penjahat gini bentuk orangnya gitu. Berarti zaman kayaknya dulu pemain klasik itu mungkin orang-orang yang jadi beres main bola pada gini mabok apa terus Iya kali. pulang itu ngerampok gitu mungkin gitu. Jadi pokoknya orangnya keras gitu klasik. Sementara sekarang kan identik dengan anak baik-baik gitu. Anak kalau baik-baik, klasik gitu. betul. Nah, jazz dulu juga kan gitu. Ah. Ceritanya selalu penuh
yang zaman dulu penuh kekerasan gitu, sampai Oke. ada pemain yang mungkin terlibat narkoba pas lagi main ditembak Betul. itu kan pernah dengar Betul. juga ya. Iya, yoi. Kalau sekarang kan emang ada perubahan ini Betul. gitu. Jadi sekarang yang main jazz tuh ya Ya orang belajar. orang yang belajar gitu. Jadi emang Ah. beda gitu ngelihat foto pemain jazz zaman dulu sama foto pemain jazz zaman sekarang gitu ya. Zaman Oke. sekarang kayaknya baik semua gitu. Kalau Terus zaman mungkin jangan mudah menyerah kali ya. ya mungkin jangan, ya yang pasti emang jangan mudah menyerah gitu. Soalnya saya ngerasa emang ada satu titik gitu ya di belajar musik itu. Oke. Kalau kita belum nyampe level itu, latihan pasti males gitu. Oke. Kalau udah nyampe level Oke. itu, satu Iya, titik itu betul. nggak bisa berhenti. Betul. Pokoknya nyampe dulu titik itu. Oke. Kalau udah nyampe titik itu, kita nggak bisa berhenti latihan gitu. Disuruh berhenti malah nggak mau gitu. Menurut Mas Rudi itu menguasai dulu apa ngenakin dulu? Nah itu emang sesuatu yang susah gitu untuk dibahas ya gitu. Soalnya kalau saya pikir saya sih mungkin ngenakin dulu ya gitu. Ngenakin Soalnya dulu. Oke. apa? Ya itu sih titik itu tuh. Harus dapat dulu tuh Iya, titik gitu. itu. Setiap orang beda-beda ya, Mm-mm. titiknya beda-beda ya. Titik mungkin bener itu ya. Titik yang saya sebutin tuh enak mungkin ya. Ah, ya. Jadi kalau kita ngerasa wah enak gitu. Jadi Ah. Jadi pas kita mainin tuh, wah Oke. gue jago nih. Wah, pede gitu ya, Kalau udah kita sampai level sampai- itu, udah sempat aja sampai level itu, perjalanan kita tuh udah bisa udah Lebih mulus ya? Iya, percepatan gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita belajarnya bener sesuai perintah gitu Hmm. ya, mau mulus kayak gimana juga kalau kitanya ngerasa yang kita mainin tuh nggak gaya gitu buat kita Oke. gitu, mungkin nggak ya berat gitu ya. Untuk transkrip gimana? Perlu nggak teman-teman transkrip dari Ya kalau pendapat saya sih ya perlu Perlu, ya. Ya perlunya tuh, jadi saya ketemu orang-orang yang berbeda mazhab istilahnya gitu kan. Jadi Oke. ada yang full transcribe, ada yang full nggak boleh gitu. Oke, Jadi oke. kebetulan saya juga kan kalau main sama Nial gitu kan, itu kayak mikroskop banget gitu. Jadi wah kamu mainnya apa? Ya jadi maksudnya cobain kamu mainnya kayak Paul Chambers misalnya atau kayak siapa gitu. Ya, oke. Coba kamu transcribe itu kalau ngobrol sama Nial kan gitu Oke, gitu. oke. Siapa Ray Brown atau Oscar Petitford gitu. Di satu sisi saya juga main sama band namanya Simak Dialog, tahu Oke, ya? iya. Mas Ija ya. Siapa yang nggak tahu, Mas? Iya. Ah, Saya ngobrol sama almarhum dia Ija, gitu iya. ya. Wah, saya lagi ini habis ide saya mau transcribe ya kayaknya. Dia langsung, "Ruth, jangan. Oh gitu. Lu jangan transcribe." Oh gitu. Iya. Oke. Jadi, nah, tapi ada orang yang di tengah gitu, Mas Oke. Indra misalnya. Ah. Jadi dia kalau perlu transcribe. Oke. Kalau udah ada isinya, kalau bisa jangan gitu. Oke. Cobain. Jadi ada masanya ya, Iya, kapan bisa transcribe, kapan enggak. Jadi ada yang di titik tengah kayak Mas Ija. Ini saya juga yang bilang saya harus transcribe itu tuh ya kayak David Manuhutu gitu kan, dia Wah. pulang dari Berkeley. Dia manggilnya Om Rudi karena emang jauh umurnya. Oke. Om Rudi kayaknya itu transcribe ini gitu Oke. gitu. Atau ya kayak Nial gitu kan. Oke. Ya tapi ya itu sisi lainnya itu Mas Ija gitu yang Oke. gitu saya bilang mau transcribe justru wah jangan gitu. Saya tuh justru nge-hire kamu tuh karena kamu polanya nggak jelas gitu apa maksudnya gitu. Jadi Oh. apa jadi mungkin Berantakan. ya mungkin dipikir dia idenya gitu. berantakan. Iya gitu justru Hmm. mungkin jadi saya mungkin kalau orang yang transcribe-nya Kuat. lulus gitu ya Lulus, misalnya, jadi dia mainnya misalnya mirip Jaco Pastorius Rapi. gitu ya, Oh, mirip oke. banget Jaco Pastorius gitu, jadi jelas gitu kan, Ya, atau ceritanya jelas gitu iya, maksudnya. atau mirip John Patitucci gitu. Nah kalau yang malas transcribe itu kan suka nggak karuan gitu kan, kadang-kadang dia ngarang aja gitu. Nah Mas Ija tuh kadang-kadang lebih suka kalau ngarang gitu. Emang sebetulnya kalau menurut aku sih ya kalau menurut aku ada masanya sih transcribe. Cuman cerita orang yang penting nyanyi kan. Kalau kita nyanyi Iya. kita kan cerita ada versi kita. Iya. Masalah orang nggak terima versi kita tuh urusan beda. Iya. Iya kan? Masalah Iya. orang misalnya siapalah nggak terima gaya kita main itu udah sesuatu yang Iya, beda tuh. Iya sih. Iya dong. Maksudnya Iya. kan kita nyanyi loh. Itu kita Iya. nyanyi loh. Nah Iya tapi kan? bener tuh nyanyi itu sih. Jadi Iya kan? melodi yang kita pelajari itu ya harus berupa nyanyian. Iya gitu kan, begitu udah nyanyi, masalah nyanyian kita, feeling kitanya jadi kayak terkesan berantakan, ya mungkin pada saat itu kita lagi berantakan moodnya. Iya, Kan kita, Ya, nggak namanya apa-apa spontan, ya. Mas. Iya, jujur aja gitu ya. namanya juga spontan menurut aku, maksudnya, ya lu kalau dikasih senapan di depan lu, spontan lu apa? Kan beda-beda, ada yang ngumpet, Iya. iya kan? Iya. Ada yang lari, Iya. nggak ada yang salah kan semuanya. Iya, lu ngumpet lu juga bisa ketembak, lari juga bisa ketembak. Iya. Iya kan? Yang namanya spontanitas. Jadi ya tapi masukan sih biar nyanyi itu nomor satu kan. Iya, jadi ya itu memperlakukan sesuatu tuh seperti kita
Oh jadi ini juga saya tuh sempat belajar, sempat baca buku. Emang cara mendengar tuh kan ada Ya. mendengar sekilas gitu. Jadi Sekilas, kayak ya. misalnya- Kedengeran. Ya Nah, kedengeran istilah. seperti kita lagi ngobrol ini ada Ah, bunyi AC itu kan. ada bunyi AC itu kan kedengeran. ngiringin kita kan. Betul. Tapi kan kita nggak peduli sebenarnya. Betul. Atau kita nonton konser gitu, nonton ya kalau saya kan lagi sering main sama penyanyi yang lumayan laku gitu tadi. Sama Tulus lah gitu ya, si Iya, Tulus. oke. Iya. Itu kan fansnya banyak, nah itu kan mereka menyimak gitu dengan Iya, iya. wah itu jadi cara mendengar itu cara mendengar yang di tengah gitu. Betul, betul. Jadi mereka tuh active listening lah gitu ya. Betul. Nah, tapi Mendengar ada ya, cara, mendengar ya. mendengar gitu. Tapi ada cara mendengar ketiga. Itu yang oke. akademis banget gitu. Jadi begitu kita ngedenger Tulus gitu misalnya, oh itu dia pakai pentatonik. Oh, Oh, itu ada menganalisa pasti dia. notnya gitu. Jadi kalau denger ya pokoknya kalau anak-anak yang si David pernah cerita tuh, pokoknya kalau anak berkeli lagi nonton jazz itu yang dibahas tuh itunya gitu. Wah, teknis. pentatonik tuh. Wah, ini Iya. melodik. Waduh, ini mah dari albumnya ini nih nyolongnya gitu. Ya, Nah, oke. Jadi itu kita sebagai musisi kita harus masuk ke sana emang gitu. Iya, Karena kita harus bisa betul. menganalisis Menganalisa, kan ya. iya. Sama seperti arsitek kalau lihat bangunan atau Betul. sipil kan kalau kita kan lihat bangunan gini aja gitu ya. Bagus saya, aja saya gitu juga kan. sebenarnya kan arsitek ya harusnya. Tapi saya gak karuan arsiteknya. Tapi kalau orang arsitek yang Iya. bener kan dia gitu ngeliat ini kan dia jadi ngeliat, wah ini bahannya ini nih. Iya, ini. bahannya apa? Beda Nah, ya, iya, cara beda. ngeliat dia sama cara awam beda ya. Nah pemain musik tuh harusnya kayak gitu kan. Jadi dia Oke. bisa ngeliat, wah ini nih, wah ini dia pakai. Oh ini pakai misalnya pakai Scale apa oboe, nih, ini ya? pakai scale ini gitu. Iya. Oh ini layernya ada apa aja nih? Ada violin 1, violin 2 doang misalnya atau ada Yap. flute. Nah itu orang itu tahu gitu. Terus Iya. dia pakai chord apa, ketukannya berapa dan kawan-kawan gitu ya. Jadi konsepnya dia baca tuh pada saat mendengar ya. Nah cuman kalau kita jadi musisi kita nggak boleh mentok di situ aja. Itu yang dari saya pelajari gitu ya. Kita harus balik lagi kedua gitu Betul. sebagai penikmat gitu. Penikmat, betul. Jadi ya kalau udah balik lagi ke situ harusnya itu nggak Oke. itu jadi cuman alat doang gitu, bahwa kita Tools, tuh pengen iya. bikin sesuatu yang pengen kita nikmati seperti penggemarnya Tulus itu mungkin dia Oke. nonton Tulus gitu kan. Nah mungkin si Tulus tuh dia bisa ngebayangin diri dia di bawah gitu dan kemudian kemungkinan mungkin cara pikir dia sama dengan Betul. fansnya gitu. Jadi Betul. saya tuh pingin gini gitu. Bedanya Tulus dengan fansnya adalah Tulus punya yang di sininya buat Betul. bikinnya. Betul. Nah tapi dia bergerak dari Iya, tengah betul. itu gitu. Jadi ngelihat sudut pandang pendengar. Iya gitu, jadi tetap aja gimana pun juga emang semua arpeggio, blues dan kawan-kawan itu alat doang sebenarnya Betul, gitu. Bass, betul. petot, piano, apa Iya. gitu, speaker, kulit drum segala macam kita harus tahu di Betul. cara mendengar yang ketiga itu. Ya di sini nggak ada artinya gitu. Penuh arti, banyak artinya, banyak gunanya, tapi kalau nggak tahu cara makainya di sini nggak akan Sama enak aja ya. dengernya gitu. Ya kayak gitu Siap. mungkin ya. Wah, nih informasinya banyak banget dan berguna banget dan buat gue juga insight banget. Gue bisa belajar banyak banget. Ternyata memang kuping nomor satu ya. Buat Ya, nomor Mas Rudi satu itu ya. kuping nomor satu Nomor ya. satu. Bagaimana belajar dari zamannya Mas Rudi juga ngandelin kuping dan itu sangat terbukti sekarang. Ya semoga aja ya. Semoga memuaskan. Aduh. Oke, sayangnya gue harus kelarin podcast gue kali ini Iya. biar penikmat juga bisa mikirin bagaimana nih dampaknya impact dari podcast kita. Iya. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Rudi Iya ya. mudah-mudahan lah. Nggak Siap. cuma ngomong kacau balauan. Siap, thank you guys buat atensinya Iya. dan terima kasih buat yang udah menyaksikan podcast gue dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Gue thank you banget udah bersedia datang. Mas Rudi, thank you. Iya sama-sama Mas Alvin. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube gue. Thank you.